Siapa diberkati boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita akan belajar pada pagi hari ini dengan judul, kita akan katakan sama-sama, yuk, jangan biarkan buli-bulimu kosong. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Siap, puji nama Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2, kita baca sama-sama ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam hadirat Tuhan. Di dalam cerita ini ada seorang janda yang hidupnya terdesak oleh sebuah kebutuhan. Anda tahu apa kebutuhan dia? Halo Bapak Ibu, apa kebutuhan dia? Dia terdesak karena hutang. Ada seorang penagih hutang yang datang dan mau mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Saya tidak tahu zaman dahulu seperti apa. Kalau zaman sekarang yang bisa jadi jaminan hutang itu biasanya apa Bapak Ibu? Surat berharga, benar? Rumah, mobil, sesuatu yang berharga bisa dijadikan agunan. Atau orang kuno bilang borek, Bapak Ibu ya. Bisa diagunkan. Tetapi ironisnya zaman dahulu, anak pun bisa jadi jaminan. Anak ini dijaminkan untuk jadi jaminan hutang. Dan kalau tidak bisa membayar, anaknya akan diambil oleh penagih hutang itu dan dia akan dijadikan budak. Anda bisa membayangkan ibu ini barusan kehilangan suaminya. Dia seorang janda. Suaminya ini meninggal dan mewariskan hutang yang begitu banyak. Dan dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk membayar hutang ini. Begitu banyak, dia tidak tahu jalan keluarnya. Dia sudah mencoba berbagai macam cara. Dia pergi ke saudaranya. Dia minta tolong ini kan keluarga kita sendiri. Tolong bantu supaya anakku tidak diambil, dijadikan budak. Dia minta tolong tetapi tidak ada pertolongan yang dia didapatkan dari saudaranya. Mungkin dia pergi ke tetangganya, dia ketukin tiap pintu rumah di tetangga-tetangganya. Agar tetangganya boleh punya belas kasihan, menolong dia untuk membayar hutangnya. Saya bisa membayangkan bagaimana wanita ini desperate hidupnya. Dia benar-benar terdesak hidupnya akan sebuah kebutuhan. Dia mungkin datang kepada teman-temannya untuk minta tolong. Siapa tahu temannya yang baik hati bisa menolong dia membayar, melunasi hutangnya. Tetapi yang didapat di sini, wanita ini bahkan dia sampai berseru. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ya mungkin saya bisa melihat bagaimana wanita ini menangis kalau sebentar lagi anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Benar, seorang ibu pasti akan merasakan seperti itu. Benar nggak ibu-ibu yang datang pada pagi hari ini? Hatinya hancur. Dia sudah tidak punya pengharapan. Jiwanya capek, jiwanya lelah, jiwanya sakit. Bapak Ibu terkasih, saya nggak tahu apa yang Anda sedang bawa pada pagi hari ini. Tapi yang saya tahu ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan Bapak Ibu. Ketika kita masuk di dalam permasalahan yang nggak kunjung selesai, muter-muter aja di situ. Menemui jalan buntu, tidak pernah ada jalan keluar. Selalu seperti itu. Jujur, orang bisa capek. Benar? Orang bisa letih. Bahkan orang datang ke gereja bisa capek, bisa kosong. Jiwa Anda. Jiwa Anda bisa lelah, bisa capek. Seperti yang dirasakan oleh wanita ini. Dia bisa capek, bisa lelah, bisa kosong hidupnya.
Dan salah satu yang sering melukai anak Tuhan, membuat orang datang ke gereja kosong, capek, kering hidupnya, adalah ketika mereka terluka. Jujur kalau kita boleh jawab dalam hidup kita mau introspeksi hidup kita. Wanita ini dikatakan, apa yang dia punya? Kira-kira apa yang dia punya? Bapak Ibu yang terkasih pada pagi hari ini. Halo? Wanita ini punya hanya sebotol kecil minyak. Benar Bapak Ibu? Sebotol kecil minyak yang tidak ada artinya. Firman Tuhan selalu berkata bahwa minyak itu di dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, mengurapi kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi jika ketika masalah datang, tantangan, pergumulan dalam hidup kita yang buat kita capek, sampai akhirnya minyak kita itu hampir habis. Buli-buli kita itu hampir kering Bapak Ibu. Jujur mungkin orang datang ke gereja karena sudah terbiasa. Orang ke gereja karena rutinitas. Tetapi jiwanya terluka. Karena teman pelayanannya hanya baik di mimbar. Tapi di kehidupan nyata kasar. Pemimpinnya bukan hanya di gereja, tapi pemimpin yang Anda punya menuntut banyak. Tetapi tidak punya kasih. Teman pelayanan, orang yang ada di sekitar Anda, penuh iri hati, saling sikut, saling cari pengaruh. Bahkan orang bisa pandai mengucapkan kata-kata yang rohani. Tapi hidupnya tidak bisa jadi teladan. Justru itu kadang jujur bisa mengganggu kita sebagai orang Kristen. Benar nggak Bapak Ibu? Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Itu bisa membuat kita, iman kita akan menjadi kering. Minyak kita menjadi kering. Tinggal sedikit Bapak Ibu. Maka itu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi hatinya sudah lama mati rasanya. Anda bisa melayani tapi kehilangan api. Karena minyakmu kering. Anda terus bekerja tapi kehilangan damai. Anda hadir ke gereja, tetapi hati Anda kosong. Coba introspeksi hidup kita. Selama ini Anda datang pulang ke gereja dapat apa? Kalau Anda pulang hanya hatimu kosong, berarti ada sesuatu yang kita perlu belajar pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang bisa tersenyum di luar. Tetapi karena pergumulan masalah, sampai kita capek, kita tidak perlu mendapatkan jalan keluar. Kita hanya bisa menangis di dalam. Kita mendengar firman. Tapi hati kita tidak seperti dulu menggebu-gebu. Hati kita tidak bergetar sekalipun karena jiwa ini kita kosong, sakit Bapak Ibu. Untuk itu pada pagi hari ini, apakah Anda sedang capek? Anda sedang tertekan, bingung, kosong, jiwamu lelah? Bila pada pagi hari ini kita boleh dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat nama Yesus. Nama yang luar biasa, yang sanggup memulihkan, memenuhkan jiwa kita yang kosong pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Wanita ini hanya punya sebotol kecil minyak. Sebotol kecil minyak. Iblis tidak akan mungkin bisa mencuri minyak itu dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Minyak yang berbicara tentang urapan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Talenta yang Tuhan kasih. Karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Iblis tidak bisa mengambil itu. Yang dia bisa membuat Anda adalah Anda cepat lelah, capek, lihat orang yang banyak bicara tentang firman tapi menjadi batu sandungan. Tidak bisa menjadi teladan. Anda mulai lelah, Anda mulai capek, Anda datang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Dan akhirnya apa? Anda melupakan talenta yang Tuhan kasih. Anda meremehkan talenta yang Tuhan kasih. Seperti wanita itu ditanya, aku tidak punya apa-apa. Apa artinya sebotol kecil minyak ini? Bapak Ibu terkasih, biarlah pada pagi hari ini kita mau periksa buli-buli minyak kita. Amin. Kita mau periksa seberapa sih banyaknya minyak yang kita miliki pada pagi hari ini. Meskipun masih sedikit tidak masalah. Itu adalah karunia yang Tuhan beri buat hidup kita. Talenta yang Tuhan beri buat hidup kita. Ada kekuatan yang kita punya di dalam
Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang mengurapi, yang memulihkan hidup kita. Apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dirinya ini mempunyai minyak yang sedikit? Kita akan baca sama-sama yang pertama, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Amin Bapak Ibu. Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kalau kita sudah sadar level minyak kita ini sedikit, kita banyak punya minyak yang sedikit dalam hidup kita tidak boleh tinggal diam. Amin. Elisa berkata, pergi. Jangan kamu merenungi nasibmu. Jangan kamu hanya menangis dan menangis di rumah Anda. Pergi. Pergi ke tetangga-tetanggamu. Mintalah bejana-bejana dari luar. Dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit, sebanyak mungkin. Mau gak mau wanita ini pergi. Dia ketokin rumah tetangga-tetangga yang kau punya bejana enggak? Kau punya bejana enggak? Pinjam dong bejana yang kosong, jangan yang bocor ya. Pinjam aku butuh 1. Kalau punya 2 boleh, kalau punya 5 malah lebih baik lagi. Dia ketokin rumah tetangga-tetangganya. Dia cari. Itu adalah satulah langkah iman Bapak Ibu yang terkasih. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan mencurahkan minyak seberapa banyak bejana yang akan disediakan dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini hidupmu kosong, Anda perlu dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus. Amin. Anda perlu dipenuhkan kembali hidup Anda oleh Roh Kudus. Dan untuk bisa dipenuhkan, wanita ini dia harus datang ke tetangga-tetangganya dengan kerendahan hati. Merendahkan diri, aku butuh, tolong, aku butuh bejana. Dia harus mau tidak mau ketok ke sana datang merendahkan hatinya. Begitu juga kalau Anda mau dipenuhkan kembali, semangatmu yang loyo, jiwamu yang letih, lesu, lemah, pada pagi hari ini Anda datang pulang kok kayak kosong. Anda ingin dipenuhkan kembali, seperti air yang mengalir itu, air dari surga itu mengalir, dari tempat yang tinggi ke tempat apa Bapak Ibu? Yang rendah. Kalau kita mau datang dengan kerendahan hati hidup kita pada pagi hari ini, saya percaya hidup Anda tidak akan sama lagi. Saya percaya hidup kita akan dipenuhkan kembali oleh Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan Yesus. Nama yang luar biasa. Kita harus menghancurkan ego kita Bapak Ibu. Tuhan, aku rindu untuk dipenuhkan kembali dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Aku perlu Tuhan Yesus. Dan ketika wanita ini mengetuk, aku butuh bejana. Wanita ini mau tidak mau harus cerita. Apa sih permasalahannya? Apa sih yang sedang terjadi? Makanya kita di sini ada kelompok sel. Siapa di sini yang datang ke kelompok sel boleh lambaikan tangan. Halo, puji nama Tuhan. Jadi yang belum bisa datang. Amin. Kelompok sel ini bukan ruang untuk gosip Bapak Ibu. Justru disinilah ketika kita punya beban yang berat, ada teman-teman seiman yang menguatkan kita. Amin. Kekuatan kita itu adalah bersama-sama. Gereja ini bukan gedungnya, tetapi kita semua yang datang pada pagi hari ini. Bisa lihat kiri kananmu. Kamu adalah saudara di dalam iman. Katakan pada kanan kirimu, kamu adalah saudaraku di dalam iman. Inilah kekuatan kita semua. Tetangga-tetangganya itu akan pasti menguatkan dia di saat dia lemah. Begitu juga gereja ini ada kelompok sel Tanah Mas, Kebon Harjo. Baik Bapak Ibu yang belum datang, ini bisa sama-sama kita keluar dari masalah kita, doakan sama-sama. Dan kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus yang luar biasa buat hidup kita pada pagi hari ini. Dan setelah dia mendapatkan buli-buli minyak itu, apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia berkata begini kepada wanita itu. 2 Raja-Raja 4 ayat 4 dikatakan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk.
Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Setelah dia mendapatkan semua bejana itu, akhirnya dia disuruh untuk masuk ke pintu. Dan apa Bapak Ibu? Menuangkan minyak itu. Kenapa kok nggak langsung aja sih kalau bisa di kampung itu tahu bejana dituangin minyak. Atau di teras rumahnya biar nggak kotor. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi Elisa memberikan satu instruksi yang jelas. Masuk ke dalam ruangmu, tutuplah pintu, dan kemudian tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Sesuatu instruksi yang spesifik. Percayalah Bapak Ibu, urapan yang sejati tidak selalu datang di dalam keramaian. Bukan hanya di tempat umum saja. Saya tidak mengecilkan peranan Roh Kudus di tempat ini. Tetapi urapan yang sejati itu kadang muncul ketika kita hadir bersama dengan Tuhan di tempat pribadi kita, Bapak Ibu. Di dalam ruangan yang tertutup, mungkin di kamar Anda, mungkin di rumah Anda. Ruangan yang tertutup yang orang lain nggak tahu. Ketika Anda doa pagi, bersekutu dengan Tuhan, saat pribadimu sama Tuhan. Di situ Anda akan mendapatkan kekuatan baru, Bapak Ibu. Amin. Di situ Anda akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Di situ akan Anda dipenuhkan kembali, diisi lagi, diurapi lagi dengan minyak yang baru dalam kehidupanmu. Seberapa besar masalah, tantangan, pergumulan hidup Anda, itu terjadi ketika Anda punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Saat Anda menyembah Tuhan, saat Anda memuji Tuhan, disitulah muncul kekuatanmu Bapak Ibu. Apa yang menjadi pergumulan Anda mungkin dalam pekerjaan, Anda membuka usaha, Anda tak tahu apa yang harus Anda lakukan. Mulailah kembali masuk ke dalam ruangan pribadimu. Amin. Mulailah masuk di dalam ruangan pribadimu, tutuplah pintu. Dan di situ pasti percaya, ketika kita datang dengan hati yang hancur, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengurapi hidup kita. Lihat Daud ketika dia diurapi, hidupnya berbeda. Anda ingin hidup Anda penuh dengan kuasa? Boleh lambaikan tangan. Kalau Anda mau, biarlah mulai perbaiki. Mulai isi bejanamu. Doa pagi, mungkin ada waktu senggang, mari memuji Tuhan dalam kehidupanmu. Naikkan syukur atas setiap yang terjadi dalam hidup Anda. Minyak itu diisi penuh. Waktu wanita ini menuangkan minyak di dalam apa? Di dalam rumahnya, di ruangan yang tertutup. Orang berpikir, aduh aku kering, capek, gereja kosong, pulang tidak dapat apa-apa. Tak cari tempat lain, tak cari gereja lain. Padahal jelas di sini, bagaimana Anda bisa memenuhkan jiwa Anda lagi? Apakah di gereja lain, Bapak Ibu? Tidak. Wanita ini suruh masuk ke dalam ruangannya. Secara pribadi, membentuk kembali hubungannya dengan Tuhan. Masuk ke dalam ruangannya, memulai lagi ibadahnya dengan Tuhan. Masuk lagi, mulai menyembah lagi sama Tuhan. Setiap gereja pasti punya pergumulan sendiri-sendiri. Masalahnya sendiri-sendiri. Saya ingat wanita yang ada di tepi pinggir sumur. Dia mencoba mencari dahaga. Dia selalu kecewa dengan pria lain, pria ini, pria itu. Selalu kecewa, selalu haus hidupnya. Tidak akan ada yang bisa memuaskan dahaga kita selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus berkata, kalau kamu minum air yang dari aku, engkau tidak akan haus lagi. Dan biarlah pada pagi hari ini masuklah kembali ke dalam ruang pribadimu. Bapak Ibu terkasih, kenapa kita selalu kadang minyak kita ini kering? Terkadang kita selalu membandingkan bejana kita dengan bejana orang lain. Bejana orang lain, orang itu kok bisa melayani, bisa luar biasa, tetapi hidupnya tidak bisa memberi teladan. Kita sering jatuh dengan membanding-bandingkan bejana kita dengan bejana orang lain. Sehingga minyak kita ini lama-lama kering Bapak Ibu. Lama-lama kita kehilangan fokus. Ke gereja hanya rutinitas, melayani hanya sekedar melayani, karena terpaksa Bapak Ibu.
Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama kembali ke dalam ruangan pribadi kita. Ke dalam ruangan yang orang lain tidak tahu, ini hubungan pribadimu sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah hubungan pribadimu sama Tuhan. Ingat wanita ini. Elisa pergi ke rumah-rumah. Dia hanya disuruh minta apa Bapak Ibu? Pinjam bejana-bejana yang kosong. Amin. Dia tidak disuruh pinjam, kau punya minyak berapa? Tak pinjam. Kau punya minyak berapa? Tak pinjam. Enggak Bapak Ibu. Dia hanya disuruh pinjam sama tetangga-tetangganya bejana-bejana yang kosong. Amin. Minyak itu punya siapa? Halo, Bapak Ibu terkasih. Minyak yang sebotol kecil itu sebetulnya milik siapa? Ada kehidupan gak sih di sini? Jangan tegang loh Bapak Ibu. Minyaknya punya siapa Bapak Ibu? Halo? Milik tetangganya atau milik wanita itu? Data kasih 2 pilihan loh, gampang. Punya siapa Bapak Ibu? Punya wanita itu. Dia tidak disuruh pinjam sama tetangga-tetangganya. Biar bisa nuang. Enggak. Milik wanita itu. Berarti tanggung jawab siapa? Wanita itu. Untuk memastikan minyaknya itu penuh. Untuk mengisi kembali sampai penuh. Amin Bapak Ibu. Minyak di dalam hidup kita itu tanggung jawab siapa? Kita sendiri sebagai orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda kering, Anda kosong, tanggung jawab siapa yang Anda harus lakukan untuk minyakmu bisa penuh kembali? Halo? Tanggung jawab kita sendiri. Amin. Bukan nyalakan gereja, bukan nyalakan pelayanan, bukan nyalakan orang lain. Wanita itu, urapan yang mengalir dalam kehidupan kita itu bukan karena kita dikasih orang lain. Dikasih sama Tuhan. Amin. Dikasih sama Tuhan. Karunia talenta yang ada di hidup kita, itu bukan dikasih orang. Dikasih sama Tuhan. Sehingga pentingnya kita, jangan menyalahkan orang lain, jangan menuntut orang lain untuk berubah. Belajarlah untuk memenuhkan hidup kita dengan urapan yang baru dari Tuhan. Ketika kita mau membentuk hubungan kita yang pribadi sama Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Izinkan kekecewaan kita membawa masuk ke ruang yang tertutup, bukan keluar dari pelayanan. Amin. Izinkan ketika Anda terluka, kecewa, mari mendorong Anda untuk masuk di dalam ruang tertutup. Bersekutu dengan Tuhan. Menyembah Tuhan lagi. Memuji Tuhan lagi. Membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Yang ketiga dan terakhir, saya mengundang musik untuk maju ke depan. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu terkasih, minyak itu berhenti ketika bejana itu sudah habis. Minyak itu berhenti ketika bejana itu sudah tidak ada lagi. Banyak kita, ketika kita sudah dipenuhkan sekali, kita merasa aku sudah tidak perlu lagi dipenuhkan lagi. Aku sudah tidak, ya sudah sekali cukup. Mungkin itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita perlu dipenuhkan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Seperti firman ini, bejananya habis, minyak itu berhenti mengalir. Banyak kita meremehkan, kadang kita sudah puas. Makanya banyak orang bisa melayani Tuhan dengan berapi-api, kadang jatuh dalam dosa. Enggak sedikit bahkan hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Karena hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu, mari kita mau siapkan bejana kita. Bila Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan satu ayat lagi yang terakhir di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Elisa berkata kepada wanita itu, ketika wanita itu sudah punya buli-buli yang penuh dan banyak minyaknya. Dia berkata, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya.
engkau serta anak-anakmu. Coba kita flashback sedikit, apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Wanita ini terdesak hidupnya. Dia tahu bahwa sebentar lagi penagih hutang akan mengambil anaknya, kedua anaknya bahkan. Anak yang dia harapkan. Karena dia sudah punya suami lagi, suaminya sudah meninggal dan dia yang diwariskan hanya 2 anak dan hutang yang banyak. Seorang janda pasti akan memikirkan bahwa 2 anakku itu akan jadi harapanku. Tetapi kenyataannya hampir diambil oleh penagih hutang, dijadikan budak. Tetapi apa yang terjadi ketika Elisa datang, menyuruh dia, menyadarkan dia hanya punya sebotol kecil minyak. Minyak yang hampir habis karena begitu banyak pergumulan permasalahan. Dan ketika minyak itu berlimpah-limpah dalam hidupnya, Elisa berkata, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Lihat Bapak Ibu, ketika hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita bukan hanya dikasih kuasa, otoritas sama Tuhan, untuk melampaui semua pergumulan tantangan hidup kita, keluar sebagai pemenang. Tetapi hidup yang tertekan seperti wanita ini, sekarang menjadi hidup dalam kelimpahan dan pengharapan yang baru. Anda ingin hidup Anda ditransformasi oleh Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Kalau Anda ingin hidupmu diubahkan bukan hanya secara spiritual, tapi Tuhan memberkati hidup Anda pada pagi hari ini. Tuhan, aku tidak bisa melampaui hidupku sendiri, Tuhan. Aku butuh urapan yang baru. Seperti Daud ketika diurapi, dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Aku tidak kuat sendiri melayani sendiri dengan pergumulan, menghadapi hidupku dengan tantangan dalam pergumulan hidupku. Di dalam pergumulan keluargaku, suamiku yang tidak pernah berubah. Aku gak sanggup untuk berubah, mengubah hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus yang memulihkan hidupku. Seperti wanita ini. Kita tidak pernah kenal siapa nama wanita ini. Tetapi pelajaran kehidupannya boleh kita pelajari dan kita terapkan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nama Yesus satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan untuk itu kita ada pada pagi hari ini. Karena nama Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita. Memuaskan dahaga hidup kita pada pagi hari ini.